Yo, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya di video pembelajaran online, khususnya di mata pelajaran sosiologi. Dan ini adalah video pembelajaran untuk kelas 10 IPS, ya. Dan untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan dua materi sekaligus. Dan sebelum kita memulai ya, sebelum masuk kepada materi, seperti biasa kalian persiapkan buku tulis kalian, pulpen, dan catatan kalian. Lalu kalian nanti bisa membuat catatan untuk pegangan kalian ke depannya, oke? Dan seperti biasa kita akan masuk kepada intro dulu, oke? Nah, kita sudah masuk kepada materi. Submaterinya ada dua. Yang pertama adalah status dan peran sosial, dan yang kedua adalah proses sosial. Ya, kita akan membahas materi pertama, yaitu status dan peran sosial, di mana menurut Rocheck and Warren, status adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan peran sosial adalah pelaksana hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Status atau kedudukan itu bisa dibilang status sebagai akibat dari adanya interaksi sosial, ya. Jadi status adalah tempat atau posisi seseorang, ya. Jadi seseorang di dalam suatu tatanan masyarakat, apabila dikatakan mempunyai status, berarti dia mempunyai tempat atau posisi begitu dalam suatu masyarakat atau tatanan masyarakat. Misalnya statusnya sebagai ketua RT, ya, di mana dia mempunyai tempat sebagai ketua, dan posisinya di dalam masyarakat itu sebagai ketua RT, wakilnya, lalu bendahara dan lain-lain, ya. Apabila di kelas bisa dikatakan misalnya ada KM. KM itu kan berarti dia mempunyai status di dalam kelas tersebut. 10 IPS 3 misalnya KM-nya siapa, ya, bisa dilihat atau bisa ditunjuk siapa KM-nya begitu. Memiliki tempatnya ya, berarti sebagai penanggung jawabnya misalnya di kelas tersebut, ya. Lalu untuk peran sosial itu adalah pelaksana hak kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Ketika misalnya si KM itu sudah mempunyai status, nah untuk perannya apa di dalam kelas tersebut? Perannya adalah mengkondisikan anggota-anggotanya, ataupun misalnya mengkoordinir anggota-anggotanya di dalam kelas tersebut, begitu, ya. Ini sebagai akibat adanya interaksi sosial, di mana seseorang memiliki status dan peran sosial di dalamnya, itu akibat dari interaksi sosial di dalam anggota-anggotanya. Jadi tidak semena-mena misalnya seseorang tersebut menjadi KM, ya, tapi dia menjadi KM atas dasar pungutan suara, atas dasar kesepakatan bersama, begitu ya. Lanjut, menurut Sukanto, status seseorang di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, ya. Ada yang pertama ascribed status, yang kedua achieved status, di mana yang pertama kita bahas satu persatu. Untuk ascribed status itu adalah kedudukan seseorang karena kelahirannya, tanpa membedakan rohaniah maupun kemampuannya. Sebagai contoh, anak yang terakhir dari bangsawan. Ini bangsawan ya, bukan bangsawan. Dimana misalnya seseorang itu memiliki status karena terlahir di dalam keluarga bangsawan, ya. Jadi tidak bisa seseorang yang di luar dari bangsawan
memiliki status bangsawan begitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki status bangsawan ya, ataupun misalnya hanya orang-orang tertentu yang dalam keluarganya itu adalah bangsawan. Tidak bisa orang dari luar bangsawan itu menjadi bangsawan, kecuali misalnya dia ada status pernikahan dengan bangsawan tersebut, otomatis dia menjadi keluarga bangsawan begitu. Tapi tidak semena-mena orang tersebut bisa menjadi bangsawan ya. Orang tersebut menjadi bangsawan karena kelahirannya, ibu bapaknya ataupun neneknya begitu, ataupun bisa saja diangkat menjadi bangsawan ya. Jadi tidak tidak bisa tidak bisa semena-mena begitu ya. Jadi hanya karena ascribed status ini ya. Yang kedua adalah achieved status, adalah kedudukan seseorang yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Contoh, seseorang yang bekerja keras. Nah, untuk achieved status ini semua kalangan bisa mendapatkan status yang diinginkannya begitu, atas atau akibat dari seseorang tersebut yang ingin mencapai status yang diinginkannya, yaitu dengan bekerja keras, dengan giatnya, dengan ikhtiarnya, sehingga dia mendapatkan status yang diinginkannya. Misalnya ketika kita ingin menjadi orang kaya ya, kita mulai dari nol hingga kita bisa mendapatkan status misalnya menjadi orang kaya, ataupun status misalnya jadi sultan begitu. Bisa dikatakan seperti misalnya kita bekerja ya dari perusahaan, asalnya menjadi karyawan. Ketika misalnya kita giat untuk bekerja di situ dengan keinginan yang kuat, sehingga kita terus diangkat ya derajatnya, diangkat statusnya, diangkat, dipromosikan oleh bosnya, sehingga misalnya dari karyawan menjadi leader, sehingga misalnya menjadi bos begitu, akibat dari seseorang tersebut bekerja keras sehingga mendapatkan status yang diinginkannya begitu. Materi yang kedua adalah proses sosial. Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat, di mana di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses sosial ini sifatnya itu dinamis di dalam kehidupan masyarakat, ya, di mana terdapat suatu proses hubungan antara manusia dengan yang lainnya. Nah, untuk proses tersebut berupa interaksi, di mana interaksi sosial itu adalah individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan seterusnya. Begitu, ya. Proses ini terjadi apabila ada interaksi di dalamnya. Adapun dampak dari adanya proses sosial adalah sebagai berikut, ada 3. Pertama, asimilasi, kedua, amalgamasi, ketiga adalah konflik. Kita bahas satu persatu. Untuk yang asimilasi merupakan proses yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan di antara individu dan kelompok. Ya, contoh proses sosialnya adalah misalnya teman kelas 10 SMA dan meninggalkan kebiasaan di kelas 9 SMP. Begini ya maksudnya. Ketika misalnya kalian masuk dari SMP ke SMA, itu ada proses asimilasi di dalamnya, dimana ketika misalnya kalian masuk ke SMA itu kalian harus memproses, ya, dimana kalian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dari SMP, ya, tidak bisa dibawa menuju kepada lingkungan di SMA, karena lingkungannya pun sudah berbeda, ya, SMP dan SMA, dimana dari kelas 9 kalian bertransisi berpindah kepada kelas 10 SMA begitu. Dan ketika masuk ke dalam lingkungan baru, ya, dan teman-teman baru,
kalian akan mengurangi perbedaan, begitu, sehingga kalian menyesuaikan diri, ya, beradaptasi dengan lingkungan baru. Itu disebut asimilasi, ya. Jadi mengurangi perbedaan-perbedaan yang dulunya biasanya seperti ini di SMP, ketika masuk SMA kalian tidak bisa seperti itu karena lingkungannya yang baru, teman-teman baru, ya. Dari SMP pun sudah berbeda, sekolahnya berbeda, sehingga kalian meninggalkan perbedaan-perbedaan itu, mengurangi perbedaan-perbedaan itu, ya, dan menimbulkan kebiasaan baru, biasanya seperti itu. Kedua, amalgamasi merupakan suatu proses sosial yang melebur, ya, melebur dua kelompok budaya menjadi satu, kemudian melahirkan sesuatu yang baru, ya. Contohnya pernikahan antara suku Jawa dan Sunda hingga melahirkan percampuran kebudayaan, ya. Ketika untuk yang amalgamasi ini adalah dua kelompok, ya, yang mana dua kelompok ini bertemu, ya, misalnya antara Sunda dan Jawa ketika pernikahan terjadi, sehingga melebur, ya, dan ketika melebur itu melahirkan sesuatu yang baru, begitu, kebudayaan tersebut, ataupun meninggalkan yang kebiasaan-kebiasaan yang lama, sehingga membentuk sesuatu yang baru, begitu, karena peleburan di antara dua kelompok tersebut, ya. Ketiga, yang terakhir adalah konflik. Dalam proses sosial ini, saat seseorang berinteraksi dan menyinggung orang lain dapat menimbulkan konflik, ya. Ketika proses sosial ini terjadi, ya, kadang tidak bisa seperti asimilasi dan amalgamasi, di mana kedua ini kan sifatnya saling, ya. Untuk yang konflik ini karena ada pergesekan, sehingga proses sosial yang terjadi malah menimbulkan konflik atau perdebatan, begitu, baik antara dua kelompok, ya, atau individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, begitu. Tidak melulu semua proses sosial itu menjadi lancar, begitu. Ada kalanya terjadi konflik, ya, tapi kadang konflik tersebut menjadi positif, sehingga salah satu pihak akan mengalah, begitu, dan menyadari atas apa yang terjadi dalam konflik tersebut, ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini, dua materi ini. Semoga bermanfaat, dan apabila masih ada yang belum mengerti, silahkan kalian komentar saja di bawah kolom komentar ini, atau bisa kita bicarakan secara empat mata, ya, apabila bertemu saya di kondisi dan situasi yang memungkinkan. Langsung tanyakan saja, tidak usah malu-malu, ya. Namanya belajar, kita sama-sama belajar. Dan semoga bermanfaat, tadi sudah saya sebutkan, ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam, peace.